Kemenangan besar Trump di Tiongkok sekarang sedang diumumkan kepada Putin di Beijing. Presiden Rusia tiba di ibu kota Tiongkok pada 19 Mei 2026, beberapa hari setelah Trump bertemu dengan Xi Jinping. Dan pesan yang diterima Moskow sangat berat. Tiongkok terus berbicara tentang persahabatan dengan Rusia, tetapi sudah membuka pintu untuk bernegosiasi langsung dengan Washington. Disitulah Trump membidik titik lemah Putin. Rusia membutuhkan Tiongkok untuk menjual energi, melindungi ekonominya dari sanksi, dan tetap bertahan dalam perang di Ukraina. Sementara Xi memusatkan perhatiannya pada Trump, pasar Amerika, teknologi, dan stabilitas global. Putin pergi ke Tiongkok untuk memperkuat kemitraan, tetapi dia mendapati Xi membawa hasil pembicaraan dengan Trump ke meja pertemuan. Putin datang sebagai sekutu yang membutuhkan dukungan. Sementara Trump muncul sebagai pemimpin yang memaksa Beijing untuk menghitung kepentingannya dengan Amerika Serikat sebelum melindungi Moskow tanpa batas, Putin sekarang berada di Tiongkok untuk mendengar janji-janji kerjasama. Tapi dia juga mendengar peringatan yang ditinggalkan Trump beberapa hari yang lalu. Washington kembali menjadi pusat percaturan dan Tiongkok tidak akan mengorbankan kepentingannya sendiri untuk menyelamatkan semua masalah Kremlin. Saya akan segera memberitahumu semua itu, tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas, Nilson Alves. Xi setuju membangun hubungan yang stabil secara strategis dengan Amerika Serikat, sementara Gedung Putih mengumumkan adanya kesepakatan dalam isu-isu yang dapat memberikan lebih banyak prediktabilitas bagi perusahaan, konsumen, dan pasar. Ini berarti Trump tidak perlu menundukkan Tiongkok di depan umum. Dia melakukan sesuatu yang lebih berbahaya bagi para lawannya. Dia menempatkan Beijing dalam negosiasi langsung, tanpa perantara Eropa, tanpa ceramah globalis, dan tanpa diplomasi lama yang banyak bicara tapi sedikit menyelesaikan masalah. Tiongkok menerima Trump karena tahu bahwa Amerika Serikat kembali bertindak dengan kekuatan ekonomi. Pemerintah Amerika mengumumkan pembentukan Dewan Perdagangan dan Dewan Investasi untuk menangani barang-barang yang tidak sensitif dan masalah investasi bilateral. Scott Bassett, Menteri Keuangan Annex Rekik, menyatakan bahwa Washington tidak terburu-buru untuk memperpanjang jeda tarif dengan Tiongkok karena situasinya stabil. Trump datang dengan memberikan tekanan. Bagian perdagangan juga berpengaruh. Menurut Bassett, kedua belah pihak bekerja untuk memangkas atau menghapus tarif pada sekitar 30 miliar dolar barang non-strategis. Tiongkok juga ditekan terkait mineral kritis, yang merupakan bidang krusial untuk teknologi, industri, pertahanan, dan energi. Trump menyoroti hambatan rantai pasokan global, dan hal ini langsung mengenai titik sensitif Tiongkok. Beijing ingin terus menjual, tumbuh, menjaga prediktabilitas, dan menghindari bentrokan total dengan pasar konsumen terbesar di dunia. Disinilah Putin masuk. Presiden Rusia tiba di Beijing untuk kunjungan 2 hari, dari 19 hingga 20 Mei, mencoba menunjukkan bahwa kemitraan dengan Xi tetap kuat. Reuters mencatat bahwa ini adalah kunjungan ke-25 Putin ke Tiongkok, dan agendanya mencakup energi, ekonomi, dan koordinasi strategis. Namun, citra kekuatan itu memiliki celah. Putin tiba tak lama setelah Trump, dan sekarang Tiongkok tampak berbicara dengan kedua belah pihak, tanpa memberikan Moskow monopoli atas perhatian Xi. Putin mencoba menjual gagasan tentang kemitraan tanpa batas, tetapi titik lemahnya ada pada keuangan Rusia. Rusia membutuhkan Tiongkok untuk menjual energi, menyiasati sanksi, dan menopang sebagian ekonominya selama perang di Ukraina. The Guardian menyoroti bahwa Moskow dan Beijing telah meningkatkan pembayaran dalam rubel dan yuan, dan bahwa Tiongkok telah membeli volume besar bahan bakar fosil Rusia sejak awal invasi pada tahun 2022. Ini menunjukkan ketergantungan yang oleh Putin disebut sebagai kemitraan yang setara, namun kekuatan sebenarnya semakin condong ke Beijing. Diskusi tentang pipa gas Power of Siberia 2 membuat ketergantungan ini semakin jelas. Moskow ingin memperdalam penjualan gas ke Tiongkok, terutama setelah kehilangan pangsa pasar di Eropa. Beijing ingin energi, tapi tidak ingin bergantung pada satu pemasok saja. Karena itu, mereka juga menjajaki jalur pasokan lain dan menjaga strategi diversifikasi. Inilah kelemahan Putin, dia harus menjual, Xi bisa memilih. Trump menargetkan tepat pada titik ini.
Ketika Amerika Serikat ikut berbicara dengan Tiongkok tentang perdagangan, investasi, teknologi, dan stabilitas, Putin kehilangan ruang gerak. Moskow selalu berusaha menunjukkan bahwa mereka memiliki dukungan ekonomi yang dijamin dari Beijing. Sekarang Tiongkok melihat ke Rusia, tapi juga memperhatikan Trump. Dan ketika Xi menghitung kepentingan nasional, dia tahu bahwa ekonomi Tiongkok jauh lebih bergantung pada prediktabilitas global, ekspor, teknologi, dan energi yang stabil daripada pada kesetiaan buta kepada Kremlin. Pertemuan Trump dengan Xi juga menyentuh topik yang paling mengganggu Moskow, Ukraina. Financial Times melaporkan bahwa Xi dikabarkan mengatakan kepada Trump bahwa Putin mungkin akan menyesali invasi tersebut. Tiongkok dan Rusia membantah interpretasi ini. Namun, beredarnya laporan ini saja sudah membuat Kremlin waspada karena menunjukkan persepsi yang semakin berkembang bahwa perang telah menjadi beban bagi Moskow. The Guardian juga menunjukkan bahwa perang telah mengalami kebuntuan, sementara serangan jarak jauh Ukraina menghantam infrastruktur Rusia dan meningkatkan tekanan internal. Trump tidak perlu mengumumkan adanya perpecahan antara Tiongkok dan Rusia untuk menang. Dia hanya perlu membuat Xi mengerti bahwa bernegosiasi dengan Washington lebih menguntungkan daripada mendukung Putin tanpa batas. Dan itulah yang menakutkan Moskow. Tiongkok bisa terus membeli energi dari Rusia, bisa terus menyambut Putin dengan karpet merah, bisa terus berbicara tentang persahabatan. Tapi, persahabatan antara para pemimpin saja tidak cukup untuk menanggung biaya perang yang panjang, tidak menyelesaikan ketertinggalan teknologi, dan tidak bisa menggantikan akses ke pasar. Iran juga masuk dalam perhitungan ini karena energi dan keamanan regional sangat berpengaruh langsung terhadap Tiongkok. Gedung Putih mengumumkan bahwa Trump dan Xi telah mencapai kesepakatan yang berkaitan dengan stabilitas global, dan pemberitaan tentang kunjungan tersebut menempatkan konflik dan energi sebagai isu utama. Bagi Beijing, perang berkepanjangan yang melibatkan Iran akan mengacaukan jalur, minyak, asuransi, produksi, dan perdagangan. Trump disambut di area khusus kekuasaan Tiongkok yang biasanya digunakan untuk pertemuan langka dan tingkat tinggi, sesuatu yang memperkuat gagasan kepercayaan pribadi sebagai alat politik. Inilah kemenangan yang coba dikecilkan oleh media arus utama. Trump memasuki lingkungan di mana keputusan dipersiapkan, bukan hanya di ruang tempat foto diambil. Perhitungan Trump itu sederhana dan tegas. Dia berbicara dengan Tiongkok tanpa menyerahkan kepentingan Amerika. Dia mempertahankan tarif sebagai alat negosiasi. Dia menuntut mineral kritis. Dia membuka kanal tentang kecerdasan buatan. Dia menahan investasi Tiongkok di bidang-bidang sensitif. Dia menunjukkan bahwa Washington bisa bernegosiasi tanpa harus berlutut. Putin menyadari masalahnya karena kekuatan Rusia semakin bergantung pada kesabaran Tiongkok. Jika Xi membeli minyak, Moskow bisa bernapas lega. Jika Xi bersikap keras soal harga, Moskow harus menerima. Jika Xi menunda kesepakatan pipa gas, Moskow harus menunggu. Jika Xi berbicara dengan Trump dan tetap menjaga jalur komunikasi dengan Washington, Moskow kehilangan narasi bahwa dunia sudah benar-benar berbalik melawan Amerika Serikat. Kemenangan Trump di Tiongkok ada di situ. Dia memang tidak merebut Xi dari Putin, tapi dia masuk ke ruang di mana Putin merasa hanya dia yang berkuasa. Tiongkok kemungkinan akan terus menerima Putin secara formal, tapi setiap gerakannya akan ditafsirkan dengan makna yang berbeda. Jika Xi berbicara tentang ketidakstabilan, Putin akan menganggap itu sebagai teguran. Jika Xi berbicara tentang energi, Putin akan mendengar soal harga. Jika Xi berbicara tentang perdamaian, Putin akan menangkap itu sebagai batasan. Dan jika Trump tetap membuka pembicaraan dengan Beijing, Kremlin harus menghitung ulang perang, diskon minyak, proyek gas, dan citra sebagai kekuatan besar yang masih coba dijualnya ke dunia. Amerika Serikat kembali menjadi pusat permainan, dan Putin sekarang harus berurusan dengan Tiongkok yang tidak ingin tenggelam bersama masalah Moskow. Myusong Awis, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir silakan lihat komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.